Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Ambassador hari ke-7 daerah Misi Nusa Utara bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Sulkan Kawi. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Ibu Ani Bulangbai AMD CAP. Dengan judul Menjaga Kesehatan Mental. Umat Tuhan, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda dapat menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami, dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Jefik Moya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Brusi Soriton Emfil. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau maha murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh sampai di KKR Night hari yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati, terlebih berkat-Mu menyertai Ibu Soriton Bulangbai yang akan menyampaikan tip, dan Pendeta Soriton yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyertai kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Malam ini kita akan mempelajari 6 tips sederhana untuk menjaga kesehatan mental. Kini gerakan kesehatan mental kerap digaungkan oleh masyarakat, baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar. Menurut Center for Disease Control and Prevention, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Mental yang sehat dapat mempengaruhi cara berpikir, merasakan, bertindak, dan merespon suatu hal. Kesehatan mental jugalah yang dapat menentukan bagaimana kita menangani stres atau konflik dengan baik. Tidak selalu dengan healing keluar kota, mental kita bisa dijaga dengan baik dengan melakukan beberapa tips sederhana berikut ini.
Yang pertama, olahraga teratur. Olahraga teratur dapat menjadi salah satu cara menjaga kesehatan mental. Tidak perlu harus pergi ke pusat kebugaran setiap hari. 30 menit berjalan kaki setiap hari juga dapat disebut sebagai olahraga teratur. Olahraga sejatinya memicu otak melepaskan endorfin, yakni zat kimia yang dapat meningkatkan rasa bahagia dan senang. Selain itu, olahraga turut bermanfaat menjaga berat badan tetap stabil dan menyehatkan tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, makanan sehat dan teratur. Untuk meningkatkan kesehatan mental, cobalah untuk mengkonsumsi buah, sayuran, dan makanan yang kaya asam lemak omega 3, selain ikan seperti kacang kedele, alpukat, dan kenari. Perlu diketahui, omega 3 dapat masuk melalui membran sel dan berinteraksi dengan bagian otak yang mengatur suasana hati. Omega 3 juga berperan sebagai agen antiinflamasi atau anti peradangan yang membantu meringankan depresi dan memperlambat terjadinya pikun. Pola makan sehat bergizi seimbang dan minum air mineral dalam jumlah cukup juga dapat meningkatkan energi dan fokus kita sepanjang hari. Yang ketiga, tidur dengan cukup. Siapa dari kita yang masih menyepelekan tidur cukup di malam hari? Bagi kita yang sedang menjaga kesehatan mental, pastikan tidur yang cukup selama 7 sampai 8 jam per malam. Kurang tidur ternyata dapat mempengaruhi mood dan juga mental. Menurut penelitian dari jurnal Cureus baru-baru ini, kurang tidur dapat meningkatkan emosi marah dan agresif. Karena saat kurang tidur, otak tidak dapat berfungsi secara normal. Ketika otak tak dapat bekerja dengan baik, reaktivitas amigdala atau pusat emosi otak tidak dapat dikendalikan dengan baik. Hasilnya kita rentan stres dan mudah emosional. Yang keempat, berdoa. Berdoa adalah aktivitas yang memusatkan perhatian kepada Tuhan. Tujuan berdoa juga dapat meningkatkan kesehatan mental. Sebab dalam berdoa, pikiran jadi lebih tenang dan tingkat stres pun menurun. Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Annals of Behavioral Medicine, baru-baru ini berdoa dapat mengurangi risiko stres dan depresi pada orang yang sedang mengalami situasi stres atau krisis. Yang kelima, tidak mengkonsumsi kafein. Siapa dari kita yang gemar minum kopi dan teh dalam jumlah berlebihan? Perlu diketahui keduanya mengandung zat kafein yang merupakan stimulan dan dapat meningkatkan kecemasan. Setiap tubuh memiliki batas toleransi masing-masing untuk menyerap kafein. Apabila kita kerap merasa jantung berdebar dan mudah cemas setelah minum beberapa cangkir teh atau kopi, sebaiknya dihentikan. Menghentikan asupan kafein sehari-hari dapat menjadi salah satu cara menjaga mental tetap sehat. Yang keenam, tetap terhubung dengan orang tersayang. Bertemu dan berbicara dengan kerabat, sahabat, dan teman-teman bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Teman dan keluarga dapat mendukung kita bila sedang dirundung masalah. Ketika bertemu orang tersayang, kita mungkin bisa mendapatkan sudut pandang lain untuk menjaga kesehatan mental di masa-masa sulit. Alkitab menasihatkan dalam Filipi 4 ayat 6-8, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Demikianlah tips menjaga kesehatan mental pada malam hari ini. Kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Saudara umat Tuhan dimanapun berada, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena penyertaan yang kami rasakan setiap saat. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang mampu menjaga, melindungi kami. Karena itu kami datang memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami datang memuliakan Engkau, karena Engkau yang layak untuk dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami banyak kekurangan di dalam kehidupan ini. Kami banyak dosa yang kami buat melanggar kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan maupun sesama. Kami mohon ampuni kami semua, agar kami layak di hadapan Tuhan. Oh Bapa kami di sorga, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama di dalam satu kegiatan yang luar biasa
untuk memuji, memuliakan Tuhan lewat kebaktian kebangunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan, Pendeta Brusi Soriton, yang membawakan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa sorga menjadi bagiannya. Urapi pikirannya, lidahnya, kata-katanya Tuhan. Agar apa yang dia bawakan dapat menjadi kekuatan iman bagi kami semua. Dan kami punya pengharapan hidup kekal. Boleh bersama dengan Tuhan bila Engkau datang pada kali yang kedua. Mendoakan semua yang bersama-sama di dalam ibadah ini. Kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan dapat kami miliki ketika firman ini kami dengarkan, kami saksikan, akan menjadi kekuatan rohani bagi kami semua, sehingga kami tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami mohon jamah mereka, pulihkan mereka. Apakah mereka berada di rumah atau berada di rumah sakit, kiranya jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kesembuhan dapat menjadi bagian mereka, sehingga kesembuhan mereka dapatkan. Kami sama-sama dapat memuji memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka, yang bergumul dengan pendidikan mereka, yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup, atau ujian-ujian apapun, pergumulan apapun yang sedang digumuli saat ini. Kami mohon kiranya Engkau akan selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dan tetap mengutamakan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi hari lepas hari. Kami mohon, biarlah firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi itu dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami sambil menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Terima kasih untuk semua jaminan yang Engkau berikan bagi kami, dan kiranya ini akan menguatkan kami sehingga kami akan tetap setia. Tuhan datang, kami semua boleh bergembira masuk di dalam kerajaan yang Tuhan telah siapkan, kerajaan sorga yang indah, dan kiranya ini akan menjadi idaman dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu yang hidup di atas dunia ini. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai kemurahan-Mu, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Brusi Soriton MPhil. Menikah dengan Ibu Ani Bulangbae, keluarga Soriton Bulangbae dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Pemuda Advent, Sekolah Sabat, Penata Layanan Perorangan dan Komunikasi, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Nusa Utara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dengan Pengetahuan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the
Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali malam ini kita boleh melanjutkan seri KKR Net Happiness with Jesus. Bahagia bersama Yesus bersama Cornelius Media. Malam ini adalah malam ketiga dengan judul pembahasan kita Bahagia dengan Pengetahuan. Tetapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan berkat-Mu yang kami rasakan malam hari ini. Bapa, ketika kami mau mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu saat ini dan juga pendengar yang menyaksikan akan video ini. Biarlah kuasa Tuhan, Roh Kudus yang sama menjadi bagian kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama, boleh kami mengerti. Dan oleh pertolongan Tuhan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Engkau datang Tuhan. Kami boleh masuk dalam kerajaan sorga. Dan hidup bahagia bersama dengan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahagia bersama Yesus dalam Alkitab mengacu pada keadaan sukacita dan kedamaian batin yang dirasakan oleh orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus, yang mengikuti ajarannya dan yang melakukan kehendaknya. Arti dari bahagia bersama Yesus ini dapat diilustrasikan melalui beberapa ayat Alkitab. Yang pertama dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Mazmur 16 ayat 11. Pemazmur katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Lalu kemudian dalam Matius 5 ayat 3 sampai 12. Di sana kita membaca perkataan Yesus dan merupakan khotbah di atas bukit yang menunjukkan bahwa orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang berduka cita, orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan mendapatkan kesenangan, akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. Kata bahagia dan sinonimnya atau persamaan kata seperti kata gembira atau sukacita digunakan sebanyak 101 kali dalam Perjanjian Lama dan 33 kali dalam Perjanjian Baru. Sehingga total kata berbahagia atau kata gembira atau kata sukacita di seluruh Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia ada sebanyak 134 kali. Hal ini memberikan arti bahwa Allah ingin agar umat-umatnya berbahagia. Bahagia bersama Yesus mengandung pengertian bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya hanya dapat ditemukan dalam hubungan pribadi yang erat dengan Kristus. Ketika kita mempercayainya, mengasihinya, dan mengikuti ajarannya. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang abadi dan tidak tergantung pada keadaan fisik atau situasi yang mengelilingi kita. Meskipun hidup penuh tantangan, kesulitan dan penderitaan, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus akan merasakan kedamaian yang luar biasa dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan di dalam hatinya. Alkitab menjelaskan bahwa kebahagiaan terbesar adalah ketika umat-umat Allah mendapatkan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Ini dijelaskan dalam Wahyu pasal 22. Malam ini, saudara-saudara, kita akan mempelajari bagaimana kita boleh memiliki hidup yang kekal. Bagaimana kita boleh mendapatkan kehidupan yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Mari kita membaca dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Kalau saudara mempunyai Alkitab, mari kita ambil Alkitab dan kita membaca bersama dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikopnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah.
Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Latar belakang dari kisah dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22 disebutkan di sini bahwa Yesus sementara dalam perjalanan meninggalkan wilayah Galilea menuju wilayah Yudea. Lalu kemudian dalam perjalanannya itu, tiba-tiba seorang pemuda yang kaya, mungkin juga merupakan seorang pemimpin masyarakat saat itu, datang kepadanya dan bertanya tentang cara memperoleh hidup yang kekal. Dan di dalam kisah ini kita dapati ada 3 kebenaran yang perlu kita miliki untuk boleh memiliki kehidupan yang kekal. Yang pertama, mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kebenaran yang pertama untuk mendapatkan hidup yang kekal dari kisah dalam Markus pasal 10 ini, dari orang muda yang kaya ini, adalah sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dalam hal ini adalah Yesus sendiri. Orang muda yang kaya ini menunjukkan kesungguh-sungguhan untuk datang kepada Yesus. Perhatikan apa yang dia buat. Pertama, dia berlari-lari. Hal ini menunjukkan antusiasmenya yang tinggi untuk bertemu dengan Yesus. Pada masa itu, orang kaya biasanya memakai pakaian yang terbilang cukup berat dan sulit. Itulah sebabnya mereka harus berjalan dengan santai. Mereka harus berjalan dengan pelan untuk menunjukkan kehormatan mereka. Dan orang kaya harus menunjukkan ketenangan. Tetapi di sini kita melihat bahwa orang muda ini, dia berlari-lari untuk mau bertemu dengan Yesus. Yang pada zaman itu dianggap sesuatu yang tidak sopan dan kurang pantas bagi seorang yang kaya. Di sini kita bisa melihat bahwa orang muda ini, dia mengabaikan kehormatannya karena dia mau bertemu dengan Yesus. Yang kedua, ia menunjukkan antusiasnya yang begitu tinggi untuk bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bertelut. Dia menyembah Yesus. Pada zaman itu, bertelut di depan seseorang, apakah dia orang miskin atau orang kaya, dianggap kurang sopan dan dapat menimbulkan konflik bagi orang kaya. Budaya Timur Tengah pada masa itu mengajarkan pentingnya menjaga martabat diri dan menghindari tindakan yang dapat mengancam kehormatan diri sendiri atau orang lain. Jadi pamali atau poso bagi orang kaya untuk menyembah seseorang. Tetapi kita lihat di sini, orang muda ini, dia bertelut di hadapan Yesus. Yang ketiga yang dia buat adalah dia bertanya-tanya.
menunjukkan keinginan untuk mencari tahu tentang sesuatu. Dan dalam hal ini adalah merupakan hal yang rohani. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Menunjukkan bahwa pemuda yang kaya ini ingin mencari pemahaman dan bimbingan dari Yesus tentang hal-hal rohani. Ini sangat berbeda dengan pertanyaan orang-orang muda zaman now, saudara-saudara. Coba saudara perhatikan. Banyak orang muda zaman now akan bertanya, siapa saya dan apa tujuan hidup saya? Atau pertanyaan yang lain, bagaimana supaya saya mendapatkan kesuksesan dalam karir dan kehidupan pribadi? Atau mungkin bagaimana supaya saya dapat memiliki pasangan? Atau bagaimana saya dapat mengatasi perasaan cemas dan depresi dan lain-lain. Sangat berbeda dengan orang muda yang ini, orang muda yang kaya. Dia mau mencari tahu hal-hal rohani. Yesus Kristus dalam Matius 7 ayat 7 dan 8 menekankan pentingnya kesungguh-sungguhan dalam mencari kebenaran. Matius 7 ayat 7 dan 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Ayat ini menekankan pentingnya kegigihan dan tekad dalam mencari kebenaran. Dan berharap bahwa jika seseorang dengan tulus hati mencari kebenaran, maka ia akan diberikan jawaban dan dibuka jalan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih besar. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kebenaran tidaklah selalu mudah untuk didapatkan. Dan bahwa kita perlu bersungguh-sungguh dalam upaya kita untuk menemukannya. Ibrani 11 ayat 6. Penulis Ibrani menulis, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara mau mendapatkan hidup yang kekal itu, maka kita harus bersungguh-sungguh mencari Dia. Mencari kebenaran. Datang kepada Yesus. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, dalam kisah Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita baca ayatnya yang ke-17 dan 18. Ayatnya yang ke-17 bagian B dan ayatnya yang ke-18. Dikatakan seperti ini. Sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Perhatikan di sini bahwa menjawab pertanyaan daripada orang muda tadi, Yesus sepertinya menjawab hal yang lain, saudara-saudara. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan yang paling utama daripada orang muda tadi. Tetapi dia menjawab hal yang lain. Ya. Orang muda itu bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi Yesus katakan yang sebelumnya, bahwa mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus berusaha untuk membawa orang muda ini kepada kasih akan Allah. Perhatikan pertanyaannya tadi. Orang muda itu bertanya, apa yang harus kuperbuat? Hal ini menyatakan pada keselamatan oleh karena usaha. Suatu kuasa manusia untuk mendapatkan keselamatan. Apa yang harus kuperbuat? Dan Yesus menjawab, tak seorang pun yang baik, hanya Allah saja. Di sini menyatakan bahwa Yesus mau mengarahkan orang muda ini kepada Allah. Kepada siapa yang dapat memberikan kepadanya keselamatan. Di sini kita bisa melihat bahwa keselamatan hanya ada oleh kasih karunia Allah saja. Bahwa keselamatan itu oleh karena kuasa Allah. Dan bukan kuasa manusia.
Rasul Paulus dalam Efesus 2:8-10 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan bukan oleh karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Keselamatan itu adalah kuasa Allah, kasih karunia Allah kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan. Dalam Yohanes 3:16, Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih Allah, setiap orang yang percaya pada kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran yang kedua dalam Markus pasal 10 menjelaskan kepada kita bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada kasih Allah. Hal yang ketiga, supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal, memperoleh kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Mari kita baca dalam Markus pasal 10 ayat 19-22. Markus pasal 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di sini kita bisa melihat bahwa orang muda jatuh dalam hal ini. Dia tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Di mana tadinya dia datang dengan begitu antusias dan bertanya kepada Yesus bagaimana untuk boleh memperoleh hidup yang kekal. Di sini orang muda, dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus. Perhatikan, Yesus di sini mengutip kembali 10 perintah yang terdapat dalam Keluaran pasal 20. Dan Yesus mengutip pada hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Untuk lebih jelas lagi, mari kita kembali ke Keluaran pasal 20, saudara-saudara. Dan mari kita lihat, mengingat kembali 10 perintah yang Tuhan sampaikan kepada Musa dan kepada umatnya. Hukum yang pertama, mari kita menghafal bersama-sama, mengingat kembali. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan membuat patung lalu sujud menyembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzinah. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Dan yang kesepuluh, jangan mengingini. Di sini Yesus berkata kepada orang muda tadi, dia hanya mengutip hukum ke-6 sampai hukum ke-10 tentang kasih kepada sesama manusia. Kenapa dia tidak mengutip kembali dari hukum yang pertama, saudara-saudara? Sampai hukum ke-4. Karena Yesus tahu bahwa orang muda ini adalah orang Yahudi.
Dan orang Yahudi sangat strict sekali dalam hukum pertama sampai hukum keempat. Malah mereka tambah-tambahkan juga. Khususnya pada hukum yang keempat. Mendengar pertanyaan Yesus tadi tentang pengetahuannya akan hukum, orang muda kaya itu menjawab, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ini perkataan orang muda. Hal ini menunjukkan bahwa orang muda ini tahu dengan baik tentang hukum Tuhan. Mendengar jawabannya, kalau kita mendengar jawaban dari orang muda ini, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya. Saya percaya di sini Yesus memandang dia lihat dia, kalau sekarang ini dia scan baik-baik kehidupan daripada orang muda ini. Dia screening, dia perhatikan baik-baik. Lalu kemudian dia katakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini merupakan ayat yang luar biasa, saudara-saudara. Perkataan Yesus kepada seorang manusia. Ketika dia melihat kehidupannya, dia katakan hanya satu lagi kekurangan. Satu lagi. Dan dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya tidak tahu kalau Yesus memandang kita saat ini. Berapa banyak kekurangan kita. Tapi bagi orang muda ini, Yesus katakan hanya satu lagi kekurangan. Dan ketika Yesus melihat baik-baik orang muda ini, dia melihat bahwa orang muda ini, dia hanya mengetahui, tetapi dalam hal penurutan, tidak. Saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika Yesus katakan, pergi jualah, merupakan suatu pernyataan mempraktekkan akan kasih kepada sesama manusia. Orang ini tidak mau melakukannya. Dalam ayat yang ke-22, dia katakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia tidak mau membagikan hartanya. Dia tidak mau mengorbankan hartanya, membantu orang lain, mempraktekkan hukum Tuhan. Tidak mau berkorban, dia pergi dengan sedih. Pada mulanya dia mau datang kepada Yesus dengan sangat antusias, dengan semangat. Tetapi ketika mendengar jawabannya, dia pulang dengan sedih. Untuk berjalan bersama dengan Yesus, kita perlu menuruti hukum Allah. Dan penurutan akan hukum Allah ini menuntut pengorbanan. Hal yang ketiga yang kita dapati di sini, untuk boleh memiliki hidup yang kekal, adalah sungguh-sungguh menuruti akan hukum Allah. Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam ayat ini, Yesus memperjelas bahwa iman dan kasih kepadanya harus menghasilkan ketaatan, penurutan kepada perintah-perintahnya, termasuk perintah-perintah hukum-hukum Allah. Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini menunjukkan bahwa iman tanpa perbuatan yang sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan perintah Allah, itu tidak akan menyelamatkan kita. Sebaliknya, iman yang hidup akan menghasilkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara Tuhan, kita boleh mempelajari kebenaran yang luar biasa. Dengan mengetahui kebenaran ini, kita akan berbahagia. Melalui Markus pasal 10 ayat 17-22. Kisah tentang orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Kita belajar bagaimana kita dapat memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Suatu janji yang akan diberikan kepada kita oleh Tuhan sendiri. Dan ini merupakan kebahagiaan kita ketika Yesus datang menjemput kita.
ada 3 kebenaran yang perlu kita miliki untuk boleh memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mencari kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Sungguh-sungguh mencari Yesus. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh percaya pada kasih Allah. Bahwa keselamatan itu bukan oleh usaha manusia, tetapi oleh karena kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh menuruti hukum Allah. Bukan hanya tahu secara teori, tetapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan. Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Saudara Tuhan, pada malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian kita semua. Kita rindu bersama ketika Yesus datang dengan kemuliaannya. Kita semua boleh masuk dalam kerajaan surga. Kita boleh berbahagia dengan Dia selama-lamanya. Hidup kekal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang kami pelajari bersama malam hari ini. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau saat ini telah menyediakan kerajaan surga. Dan Engkau mau agar kami semua boleh hidup di dalamnya. Hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Bapa di surga, melalui Markus pasal 10 ayat 17-22. Dari pengalaman orang muda yang kaya, kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa kami harus sungguh-sungguh mencari akan kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Bahwa kami harus sungguh-sungguh percaya akan kasih Allah. Dan bahwa kami harus sungguh-sungguh menuruti akan hukum-hukum Tuhan. Bantu kami Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga dengan demikian Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali, kami boleh berbahagia, hidup denganmu di dalam kerajaan surga. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pengabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul firman Tuhan Bahagia dalam Kesetiaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Williams Wukala MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.